Kampung Mu'tah pada masa Rasulullah SAW menjadi salah satu saksi penting sejarah perkembangan Islam. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Jordan ini kini masuk dalam provinsi Irak wilayah Yordania. Mu'tah saat itu merupakan wilayah yang semarak dengan deretan pohon pinus di sepanjang jalan. Di dekat perkampungan ini terjadi perperangan antar bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab memeluk Nasara dan bangsa Eropa. Bahkan beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perperangan pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah SAW mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim pada Gubernur Basrah, Surahbil bin Amr al-Ghassani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Namun kedatangan delegasi Haris bin Umar al-Azdi tak hanya ditolak Surahbil, tapi juga dibunuh dengan kejam. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin. Waktu itu bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, sekitar tahun 629 Masehi, Rasulullah SAW memerintahkan sebanyak 3.000 prajurit pilihan untuk melakukan ekspedisi ke Syam atau Suriah. Misi ini Rasulullah bertujuan adalah pengiriman pasukan tersebut dapat memberi pembelajaran kepada suku-suku Arab yang telah berkhianat. Suku-suku itu tidak segan-segan menyerang para juru dakwah Islam saat sedang melaksanakan tugasnya. Nabi SAW juga berpesan, kalau Zaid gugur maka Ja'far yang akan memegang tampuk pimpinan. Bila Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawahah menggantikannya. Kabar keberangkatan ekspedisi ini sampai pada kubu musuh di Syam. Negeri itu sedang dikuasai oleh Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Ia lantas menyiapkan pasukan sekitar 100.000 orang yang dikomandai Panglima Theodorus, adik Kaisar Romawi. Mereka sudah siap menghadang pasukan Muslim. Ketika Zaid menerima berita tentang pasukan musuh itu, ia pun mengadakan musyawarah. Ada yang mengusulkan hal itu sebaiknya dilaporkan terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyiapkan pasukan yang berjumlah 3.000 untuk menyerang Basrah. Pada peperangan ini Rasulullah tidak turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberi instruksi kepada para pasukan. Pimpinan pasukan adalah Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslim harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Selain instruksi itu, Rasulullah juga menginstruksikan kepada mereka untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah. Tapi jika mereka menolak dengan bergabung bersama pasukan Basrah, berarti mereka layak untuk diperangi. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui oleh Surahbil bin Amr, penguasa Basrah ketika itu. Ia menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personil bangsa Arab yang terdiri atas klan-klan Laghan, Yudzam, Qain, dan Bahram. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 100.000 personil. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan muslim mencapai 200.000 personil.
Pasukan kaum muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikir untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah, pemberitahuan situasi yang dihadapi. Namun, Panglima pasukan muslim Zaid bin Harithah mampu membakar semangat pasukannya sehingga tetap teguh maju ke medan pertempuran. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari kebaikan, menang atau mati syahid, ujar sahabat ini. Tepat pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijrah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah seperti yang diinstruksikan Rasulullah. Awalnya Zaid bin Harithah yang tampil memimpin pasukan. Namun, sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam di tubuhnya, menjadikannya gugur dalam kondisi syahid. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abu Thalib. Namun, heroisme Ja'far berakhir ketika sebilah pedang pasukan Romawi menyabet tubuhnya. Disusul kemudian dengan sebatan pedang lainnya. Tak kurang dari 50 sebatan pedang mengenai tubuhnya. Dia pun gugur sebagai syahid menyusul Zaid. Kepemimpinan pun kemudian beralih ke tangan Abdullah bin Rawaha. Namun beliau juga gugur menyusul Zaid dan Ja'far. Seperti dipesankan oleh Rasulullah SAW, jika ketiga pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Khalid bin Walid sebelumnya adalah panglima perang pasukan musyrikin Makkah yang mengalahkan pasukan muslim Madinah dalam perang Uhud. Namun, Khalid akhirnya masuk Islam dan mengucapkan janji setia pada Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikkan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslim menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslim menempati posisi yang telah ditentukan. Pada harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslim berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun, melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslim yang berhasil memukul mundur musuh membuat Rasulullah dan kaum muslimin begitu bersuka cita. Namun sebagian kaum muslimin merasa kecewa
karena pasukan muslim yang mestinya mengejar musuh malah kembali ke Madinah. Sebagian mereka menyambut pasukan Khalid dengan kata-kata sinis. Mendengar ucapan itu, Rasulullah segera memotong. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan muslim yang terbunuh. Padahal jumlah korban yang tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Sengitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya 1 pedang yang tersisa, yaitu pedang buatan Yaman. Mengenai perang Mu'tah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun kaum muslimin berangkat menuju Mu'tah untuk menyerang pasukan Bashrah dan Romawi karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Ia tidak menyangka bahwa orang Arab akan mampu bertindak sejauh ini. Perang ini juga membuatnya sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Biografi Zaid bin Harisah. Siapakah Zaid bin Harisah itu? Zaid bin Harisah lahir tahun 47 sebelum Hijrah atau 576 Masehi. Dia meninggal pada tahun 8 Hijrah atau 629 Masehi, usia 55 tahun. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan di antara pemeluk Islam yang paling awal dari kalangan bekas budak Nabi Muhammad SAW. Dia adalah satu-satunya sahabat Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran secara eksplisit, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 37. Sebab meninggal adalah syahid di pertempuran Mu'tah. Dia berkebangsaan suku Quraisy Banu Kalb. Dikenal atas disebutkan di dalam Al-Quran anaknya Utsman. Nama lengkap Zaid bin Harisah adalah Zaid bin Harisah bin Sarahil atau Surabil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Yazid bin Imril Qais bin Amir bin An-Nu'man. Zaid bin Harisah berasal dari Banu Kalb yang menghuni sebelah utara Jazirah Arab. Pada masa kecilnya ia ditangkap oleh sekelompok penjahat yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Kemudian ia dibeli oleh Ukaim bin Hisham, keponakan dari Khadijah. Oleh Khadijah, ia diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memerdekakan Zaid bin Harisah. Ia adalah salah satu orang yang pertama dalam memeluk agama Islam. Zaid ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membunuh seorang wanita tua bernama Ummu Kirfa. Kaki wanita itu diikat ke 2 unta dan unta bergerak sampai tubuhnya. Dilepas kepalanya yang terpenggal, kemudian diarak di jalan-jalan Madinah. Zaid menjadi sahabat serta pelayan yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menikah dengan Ummi Aiman dan pemilik putra yang bernama Usamah bin Zaid dan bin Harisah. Ia mengikuti hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah
serta mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Dalam pertempuran Mu'tah, Zaid dipilih sebagai salah satu dari panglima perang dan mati dalam pertempuran ini. Yang kedua adalah siapakah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan kakak dari khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ja'far dibesarkan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Terdapat kemiripan antara Ja'far dan Muhammad, baik dalam rupa maupun sifat yang dimiliki. Beliau gugur sebagai syuhada dalam pertempuran Mu'tah. Ja'far bin Abu Thalib dikenal sebagai orang yang sangat lemah lembut, penuh kasih sayang, sopan santun, rendah hati, dan sangat pemurah. Di samping itu, ia juga dikenal sangat pemberani, tidak mengenal rasa takut. Beliau diberi gelar sebagai orang yang memiliki dua sayap di surga dan bapak bagi sekalian. Masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar Siddiq, tepatnya sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam. Ketika orang Quraisy mendengar berita tentang masuk Islamnya, mulailah mereka membuat makar dan gangguan dalam rangka melemahkan iman kaum muslimin. Mereka tidak ingin melihat kaum muslimin bisa tenang beribadah. Nabi Muhammad SAW memanggil Ja'far bapak orang miskin, karena ia selalu menolong dan membantu orang miskin dengan semua yang dimilikinya. Ja'far bin Abu Thalib termasuk golongan awal memeluk Islam. Sewaktu kecil ia dalam pengasuhan pamannya yaitu Al-Abbas. Begitu juga saudaranya Ali bin Abi Thalib berada dalam pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Ja'far bin Abi Thalib menikahkan dengan Asma binti Umayyah. Ja'far bin Abu Thalib hijrah ke Habsyah. Tatkala Rasulullah SAW memberi izin untuk hijrah ke Habsyah, beliau bersama istrinya ikut serta dalam rombongan tersebut. Sungguh hal ini sangat berat bagi Ja'far, karena harus meninggalkan tempat kelahirannya yang ia cintai. Biarpun demikian, berangkatlah rombongan itu yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita menuju Habsyah. Penguasa Habsyah adalah Najasyi, seorang raja yang terkenal adil dan bijaksana serta suka melindungi orang-orang yang lemah. Sampainya di Habasyah, mereka mendapatkan perlindungan dari Najasyi sehingga bisa leluasa dan lebih tenang dalam beribadah kepada Allah SWT. Tetapi ketenangan ini terusik, yaitu tak kala orang-orang Quraisy mengetahui perlindungan keamanan yang kami dapatkan di Habsyah. Ja'far pergi ke Yathrib. Pada tahun ke-7 Hijriah, pergilah Ja'far bin Abi Thalib meninggalkan Habsyah untuk menuju ke Yathrib. Sampainya di Yathrib, ia disambut hangat oleh Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah SAW baru saja kembali dari perang Khaybar. Rasulullah SAW menemui Ja'far dan bersabda, "Sesungguhnya aku tidak tahu dengan yang mana aku merasa bahagia. Apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatanganmu, wahai Ja'far?" Ja'far adalah seorang yang syahid pada peperangan Mu'tah. Selang berapa lama Ja'far bin Abi Thalib tinggal di Madinah ketika pada awal-awal ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far untuk memimpin peperangan di Mu'tah sehingga dia adalah syahid setelah yaitu Zaid bin Harithah. Ketiga, Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah adalah salah seorang dari sahabat Nabi yang lahir di Madinah, Arab Saudi,
meninggal tahun 629 Masehi di Mu'tah, Yordania. Orang tuanya adalah Rawahah bin Sa'labah, lahir di Madinah, meninggal pada tahun 629 di Mu'tah. Sebab meninggalnya adalah syahid di pertempuran Mu'tah. Dia dimakamkan di Al-Bazar Mu'tah. Dikenal atas sahabat Nabi. Orang tuanya adalah bapaknya Rawahah bin Sa'labah dan ibunya Kabsah binti Waqi'. Abdullah bin Rawahah berasal dari suku Arab dari Bani Khazraj. Pada saat itu menulis bukan keahlian umum. Dia adalah seorang juru tulis dan penyair. Dia adalah salah satu dari 12 wakil kaum Ansar yang bersumpah setia sebelum hijrah, kemudian menyebarkan Islam ke Madinah. Dia juga termasuk di antara 73 yang bersumpah setia pada Muhammad di Madinah. Dia dikatakan telah waspada terhadap plot yang diduga dari Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Rawahah, ekspedisi militer dan kematiannya di Mu'tah. Abdullah bin Rawahah adalah komandan ketiga selama pertempuran Mu'tah dan kemudian terbunuh dalam pertempuran itu. Setelah Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian dia sendiri. Yang keempat adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah Abu Sulaiman Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi yang meninggal pada tahun 642 Masehi. Adalah seorang komandan Muslim Arab yang melayani Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Rashidin Abu Bakar dan Umar. Dia lahir pada tahun 592 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Meninggal 642 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Saudara kandung dari Ammarah bin Walid, Walid bin Walid, Fatimah binti Walid, dan lain-lain. Dimakamkan di Khalid bin Walid Meskur di Suriah. Anaknya adalah Abdurrahman bin Khalid bin Walid, Sulaiman bin Khalid, Muhajir bin Khalid. Orang tuanya adalah Walid bin Mughirah, Lubabah As-Saghirah. Julukannya adalah Pedang Allah yang terhunus. Dia memainkan peranan militer utama dalam Perang Riddah melawan suku-suku pemberontak di Arabia pada tahun 632 sampai 633. Penaklukan Persia oleh Muslim pada tahun 633 sampai 634 dan penaklukan Suriah oleh Muslim pada tahun 634 sampai 638. Khalid bin Walid merupakan seorang prajurit berkuda dari klan aristokrat suku Quraisy, Makhzum, yang sebelumnya dengan gigih menentang Muhammad. Ia memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Muslim di pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi. Setelah ia masuk Islam pada tahun 627 Masehi atau 629 Masehi, ia diangkat menjadi komandan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memberikan dan ia diberi gelar dengan Saifullah, Pedang Allah. Khalid bin Walid mengkoordinir penarikan pasukan Muslim secara aman selama ekspedisi yang gagal ke Mu'tah melawan suku Arab di Bizantium pada tahun 629 dan memimpin kontingen Badui dari tentara Muslim selama perebutan Makkah dan pertempuran Hunain pada sekitar tahun 630 Masehi. Setelah wafat Muhammad, Khalid ditunjuk untuk menekan atau menundukkan suku-suku Arab Najd dan Yamamah. Dua wilayah ini di Arab Tengah yang menentang negara Muslim yang baru lahir, mengalahkan para pemimpin-pemimpin perompak atau pemberontak Ulaihah pada pertempuran Bizakhar pada tahun 632 dan Musailamah pada pertempuran Aqrabah di tahun 633. Khalid kemudian bergerak melawan suku-suku Arab yang sebagian besar beragama Kristen dan garnisun Persia Sasania di lembah Efrat di Irak.
Dia ditugaskan kembali oleh Abu Bakar Siddiq untuk memimpin pasukan muslim di Suriah. Dia memimpin anak buahnya di sana dalam sebuah pergerakan yang tidak konvensional, melintasi hamparan gunung Suriah yang panjang dan tak berani berair, mendongkrak reputasinya sebagai ahli strategi militer. Sebagai hasil dari kemenangan yang menentukan perlawanan Bizantium di Ajnadai, Fahal atau Damaskus, dan Yarmouk, kaum muslimin di bawah Khalid bin Walid berhasil menguasai sebagian besar Suriah. Yang kemudian diturunkan dari komandan tinggi oleh Umar. Khalid melanjutkan tugasnya sebagai letnan kunci dari penggantinya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dalam pengepungan Homs dan Aleppo dan pertempuran Kinashrin, semuanya pada tahun 637 sampai 638, yang secara kolektif memicu mundurnya pasukan kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius dari Suriah. Umar memberhentikan Khalid dari jabatannya sebagai gubernur Kinashrin.